وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala. Al-amru sabi'. Prinsip ketujuh atau perkara ketujuh yang wajib difahami atau diamalkan oleh seorang muslim yang ingin menjadi kunci kebaikan, yaitu tajannubu mawaridil fitani wasyubuhat wal hadzaru minha, menjauhi sumber-sumber fitnah dan syubhat dan mewaspadai hal-hal tersebut. Ini penting, ikhwan, karena betapa banyaknya orang terseret fitnah dan syubhat, akhirnya dia karena udah kadung terseret susah untuk balik ke tepian. Ya, susah untuk balik ke tepian. Ada yang susah, ada yang nggak mungkin balik ke tepian karena udah terlalu tenggelam. Auzubillah min dzalik. Jadi di antara perkara yang penting sekali untuk kita amalkan, apalagi zaman sekarang, menjauhi sumber fitnah dan syubhat dan tetap waspada. Jadi jangan merasa udah jauh nggak waspada. Syubhat itu datang sekarang. Syubhat itu datang menghampiri. Ya, bukan sebatas kita yang nyantronin, nggak mesti syubhat yang datang, fitnah yang datang. Ya, gitu. Maka harus waspada. Qala hafizallah, minal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair, tajannubu mawaridil fitani wasyubhat wal hadzaru minha. Di antara perkara yang dengannya seseorang bisa menjadi kunci kebaikan, menghindari fitnah, syubhat. Dan ikhwan, di antara fitnah atau syubhat di sekarang ini fitnah politik. Ya. Dan ana menemukan ada dai dan ustaz yang sebenarnya pinter, masya Allah, itu sekarang sudah masuk ke dalam fitnah politik. Setiap hari pergi kemana-mana, ke antar kota, ikhwan, di usia yang cukup tua, untuk menjaring massa untuk partai barunya. Ada ustaz seperti ini. Ya, ada ustaz seperti ini. Yang tadinya dikenal benar-benar murni dakwah, tadinya dikenal benar-benar ngajarin orang di yayasannya, di pesantrennya. Karena ya faktor ya karena berawal dari fitnah Ahok ketika itu, mulai dekat dengan orang-orang politik, dekat, makin lama bikin partai baru sekarang. Setiap hari tanpa letih, tanpa adanya kesulitan, setiap hari. Dari hari H nih, hari ini nih, hari Jumat, itu bisa ke satu kota, kedua pesantren, kedua tempat, kedua ormas, dan seterusnya. Besoknya beda lagi. Dan setiap hari update di media sosial hal-hal tersebut. Untuk mendirikan apa? Partainya. Sampai abi ana, bapak ana yang juga merupakan teman ustadz yang semoga Allah jaga ini, bilang, saya takut, saya khawatir sama ustadz fulan. Itu kalau udah abi ana ngomong kayak gitu, udah wah khawatir sama ustadz fulan. Khawatir apa? Khawatir udah makin terjerumus, makin jauh. Kalau udah sampai situ, lihat,
betapa banyaknya orang yang tadi ilmunya kuat, dia masuk ke dalam kancah politik demokrasi, hilang ilmunya, hilang harga dirinya. Apa yang dia dapat kecuali hanya dunia yang sebentar, serpihan nggak seberapa, dan harga dirinya udah jatuh kelas. Ya. Dan ajaibnya ikhwan, beliau ini hafizahumullah mengira bahwasanya dengan ikut kancah demokrasi seperti ini akan menjadi miftah lil khair, akan memudahkan dakwah Islam, akan meninggikan derajat kaum muslimin. Mengiranya begitu. Yang dikhawatirkan justru sebaliknya. Justru orang-orang sekuler lah yang akan ngangkangin orang-orang seperti ini, ustaz-ustaz seperti ini. Tidak akan respect dan hormat pada yang seperti ini. Ya, kita lihat aja partai muslimin, partai yang udah besar saya sebegitu besarnya saja, itu kan dibully di mana-mana. Itu yang udah mapan loh. Yang basisnya dari Sabang sampai Merauke itu udah Masya Allah di mana-mana. Itu sudah dibully di mana-mana. Lah ini bikin baru lagi, apa nggak belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Kenapa nggak menjauhi mawarid? Ini mawarid. Mawarid itu apa? Sumber fitnah, sumber syubhat. Di mana diberhukum dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sumber fitnah. Ya, kalau kita mau membenahi jangan langsung dari situ. Tapi ala kulli hal, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik pada beliau-beliau ini, semoga Allah berikan hidayah. Kesian soalnya. Capek-capek setiap hari. Kalau setiap hari mungkin hanya murni bisnis mata, itu pun sudah cukup tertipu loh. Orang setiap hari capek-capek demi di bisnis doang, itu tertipu. Apalagi kalau capek-capek untuk masalah-masalah seperti ini. Ini kan satu lingkup ini isinya kan orang-orang fujar, orang-orang fasik. Ya begitu. Kemudian bikin wadah baru, ya Allah. Kesian. Ya semoga Allah Ta'ala berikan anak dan juga beliau-beliau hidayah. Wa hadza yuhaqqiqu lil 'abdi as-salamata fi nafsihi. Yang namanya menjauhi fitnah, menjauhi syubhat, itu merealisasikan untuk hamba apa? Keselamatan untuk dirinya dulu. Selamat. Ya selamatin diri dulu. Ya. Anak-anak masih kembalikan tadi. Ketika di fanpage-nya kemudian mengupdate hal-hal berkaitan dengan dirinya yang mengunjungi, menyambangi sana sini demi partai politik barunya. Yang Anda mengharukan ikhwan, banyak komentator dari orang-orang ikhwan, bukan ikhwan salafiyun, orang-orang yang biasa ngaji atau Ustadz, jangan letihkan diri Ustadz di masalah ini Ustadz, tolong Ustadz balik Ustadz. Balik kemana? Balik ke kancah dakwah aja Ustadz, jangan ke politik Ustadz gitu. Banyak itu, Anda melihat banyak yang kayak gitu. Banyak orang yang tidak mendukung gerakan beliau. Tapi kemudian beberapa hari kemudian beliau membuat statement, yang namanya politik itu ada dalam Islam dan penting. Makanya ada namanya ilmu siasah syariah gitu. Itu alasan yang selalu digaungkan oleh orang-orang sebelumnya dari kaum muslimin yang masuk ke dalam demokrasi. Dari dulu kayak gitu. Politik penting, siasah syariah. Iya, siasah syariah. Bukan siasah demokratia. Itu muskilahnya. Iya, antum nggak bisa mewarnai ikhwan di sana. Yang ada antum lah yang akan seragam warnanya nanti. Nggak bisa bicara antum nanti. Beku langsung di sana. Iya. Sekarang karena belum masuk full, ngebayanginnya bisa. Ntar kalau udah sana, nah, ibaratnya kalau kita masuk ke dalam palung, kita ngira bakal bisa berenang tuh di palung. Tapi ketika di palung kita twisted gitu apa? Nggak bisa, kita nggak bisa ngapain. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Dan udah diperingatkan sama orang-orang dan seterusnya. Itu masih sayang orang-orang sama beliau-beliau ini. Wa aidan as-salamata min an yakuna miftah syarrin 'alan nas. Selain kalau kita menjauhi fitnah, selamat dari kita dan selamat juga dari menjadi kunci keburukan untuk orang. Selamat juga dari menjadi kunci keburukan untuk orang. Ada sekelumit kisah. Ada seseorang, ya muslim orang.
Dia ketika masih hidup, dia itu bisnis atau usaha bisnis penyebaran video porno. Bisnis penyebaran video porno melalui link demi link ya. Dan ketika dulu kan di zaman-zaman dulu orang-orang masih pakai email doang kendalinya. Dia mengirimkan video-video porno ke subscriber emailnya, yaitu orang-orang yang memang mau beli video-video porno secara rutin itu dari dia. Ya. Dan selalu di forward di setiap awal bulan video porno terbaru hasil produksi mana gitu. Nauzubillah min dzalik. Suatu ketika wafat itu anak. Orang ini wafat, mati dia. Dan pada bulan berikutnya semua orang yang para pelanggannya itu tahu kalau ini udah mati nih ya. Bulan berikutnya mereka semua kaget karena fulan ini mengirimkan email ke semua dari pelanggan video pornonya. Kan pada kaget, nih orang kan udah mati kok masih email saya gitu kan. Ya. Gimana kok bisa gitu? Bulan berikutnya juga begitu. Dan seterusnya sampai seterusnya. Ternyata apa? Ternyata itu adalah email otomatis, sending otomatis. Yang tiap bulan itu selalu bergulir, selalu otomatis. Karena kan dia mendapat supply dari production hostnya gitu. Dan langsung forward otomatis ke email banyak orang. Dosa jariah ya kawan. Gimana? Jariah, dosanya jariah itu. Kunci apa? Syar, kunci keburukan. Itu yakin berawal dari apa? Bisa jadi berawal dari awal-awalnya apa? Cuman iseng-iseng doang. Mungkin ngeliat video porno, kemudian sending video. Mungkin awalnya dari situ. Dan betapa banyaknya pemuda atau anak-anak muda sekolahan awal-awalnya cuman ngeliat 3GP. Iya kan? 3GP tau gak? 3GP. 3GP. Memang beda zaman sih 3GP Pak. Ini 3GP itu format video yang masih gitulah pokoknya. Yang biasa di HP-HP jadul yang oh Nokia lebih jadul lagi, enggak. Wah ya 3GP HP tapi video tapi kualitasnya enggak bagus lah maksudnya. Mungkin dari itu dari teman-teman, ada video baru nih, mau lihat gak? Astagfirullahaladzim, pertama astagfirullahaladzim. Ya. Berawal dari situ mungkin. Kayaknya hati-hati kita ngajarin orang akan kesesatan atau keburukan. Mungkin kita ajari sekelumitnya. Tapi kalau orang ini ternyata punya potensi ke situ, dia malah bisa jauh lebih kencing berdiri, lebih dari kencing berdiri. Mungkin kencing sambil di atas gerbong kali itu. Ya. Maka dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Innaha satakunu umurun mustabihat, fa'alaikum bit-tu'adah. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fil syarr." Akan ada nanti perkara-perkara syubhat. Ya, ini atau ada ini Anda belum bisa terjemahkan ya, ikhwan. Fa innaka engkau mungkin tuh ada ini apakah artinya ta'assi ya mungkin atau mengikuti Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Engkau menjadi tabi'an fil khair. Menjadi pengikut semata, mengekor kepada kebaikan, ngekor kebaikan, itu khair, lebih baik daripada engkau menjadi ra'san fisyar, pemimpin tapi dalam rangka keburukan. Enggak apa-apa antum dijelekin, cuma bisa ikut-ikutan ustaz, enggak apa-apa biar. Daripada antum jadi apa? Pemimpin kesesatan, heboh, terkenal, masyhur, populer. Tetapi videonya apa? Isinya cuma apa? Gerebek rumah orang, gerebek rumah artis, pamer mobil, pamer pelek mobil. Iya. Ngupil aja di syuting. Ya Allah, ngapain coba? Tapi yang nonton 2 juta, 3 juta, Masya Allah. Sultan. Mendingan antum muqallid,
ngikut-ngikutan aja sama orang baik. Nah itu udah itu aja. Itu lebih baik. Nggak dikenal, cuma ikut-ikutan. Ya kadang sebagian dari kita itu cuma ikut-ikutan kepada ustadz, kepada orang diam soleh, itu masih mending deh daripada jadi pemimpin gembong kesesatan. Fahuna man arada li nafsihi an yakuna miftah lil khair mighlaqan lisyarr liyantabiha fil umuri mustabihat wa umuril fitan. Siapa yang pengen menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan, jauhi syubhat, jauhi fitnah. Ya. Jadi jangan sampai malah dengan merasa, oh, saya akan menjadi kunci kebaikan dakwah bagi umat muslimin. Saya akan menjadi kunci syariat Islam, penegakan syariat Islam untuk bangsa Indonesia. Tapi malah dia ikutan apa? Ikutan berpolitik. Menjadi ahli politik, menjadi ininya, orang parlemennya. Ini syahwat, bukan miftahul khair. فلا يبرز لها ولا يندفع اندفاع الطائشين المتهورين الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوقعون غيرهم فيها بل يتأنى ويتأيد. يتأيد berarti apa artinya? Sepertinya menjauh, tenang gitu. Maka janganlah dia, inti ini anak tidak bisa terjemahkan dengan baik ini. Intinya, janganlah dia menjerumuskan dirinya sebagaimana orang-orang tersebut menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Melainkan ta'anni itu artinya kalem. Ada fitnah, kalem aja, kalem baik gitu. Ada fitnah tetap stay calm. Iya, jangan gegabah. Kalau bisa jangan ikut-ikutan ngomong, kalau bisa. Kalem aja. Tenang dulu gitu. Stay cool, tenang, stay calm, kalem. Jangan membebek. Wa yatarawwa wa yattasila bil ulama'il kibari wal a'immatil akabir. Yastashiruhum wa yastarshidu bi ara'ihim. Apa yatarawwa ikhwan? Richard, antum tahu arti yatarawwa, Richard? Enggak, sama dong kalau gitu. Wa yattasila bil ulama, menghubungkan diri kepada para ulama yang besar dan para imam yang besar. Maksudnya para orang alim yang memiliki pengalaman dengan ilmunya, orang-orang tua, orang-orang ustadz-ustadz tua, ya. Atau ulama yang memang mungkin tidak setua itu namun memiliki ilmu yang Masya Allah. Beristisyarah, meminta isyarat, meminta petunjuk, meminta wejangan. Wa yastarshidu bi ara'ihim, dan mencari bimbingan dengan pendapat-pendapat para ulama kibar Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yandafi'u bi ra'yin ra'ahu aw hawan a'jabahu aw kalamin qila lahu wa dufi'na nahwa. Dan jangan dia bersandar, bertempu pada pendapat pribadinya atau hawa nafsu yang dia takjub dengannya, atau perkataan selewiran, selentingan perkataan orang. Ya. Pokoknya ketika terjadi fitnah, maka hal yang paling pertama dilakukan tenang dulu. Jangan langsung protes, jangan langsung ini. Contoh mungkin fitnah yang nggak begitu besar mungkin. Masalah larangan mudik. Ya, larang mudik. Itu pro kontra itu. Masyarakat sempat sedikit bergejolak. Tenang aja gitu loh. Ya tenang di sini bukan dalam artian karena antum nggak punya kampung ya tenang, tapi nggak, tenang aja. Misalnya antum punya kampung lah, tenang aja. Tenang maksudnya adalah antum nggak usah komentar dulu. Ya kalau bisa, kalau ada orang alim yang punya pendapat tentang ini, antum tanya.
Jangan pendapat pribadi semata atau ada hawa nafsu atau emosi menggelagak saking anti pemerintah dan seterusnya. Tenang aja. Ya. Fitnah orang mati setelah divaksin. Tenang aja, antum kan nggak divaksin kan? Enggak, insya Allah. Anda juga nggak mau soalnya. Ya, apa boleh buat ya? Qadarullah. Semoga tidak dipaksa. Enggak ada di sini kan? Belum ada. Richard, kalau dari gelagat antum kayak udah divaksin. Belum, alhamdulillah. Pengajar, guru, PNS ya. Ternyata dia wafat setelah divaksin. Apa respon antum? Enggak usah respon, itu urusan dia, udah dia wafat. Wa khala qadarullah. Apakah itu karena vaksin ataupun Allah yang lebih tahu. Kalau emang ada selentingan kabar, ada perkataan orang, ya mungkin itu benar, mungkin salah. Terus nanti antum mau divaksin enggak? Nah, itu. Itu dia. Itu masalahnya. Langsung bingung tuh. Vaksin enggak ya? Ada yang mati tuh karena divaksin. PM versus GP misalnya. Ribut ya. Oh, udah nggak usah ikutan. Itu kan skenario doang, udah. Nggak usah repot. Ya kita tahu PM GP. GP itu nama ini kamera. Ya. Ya. Li'annahu idzan dafa'a indifa'an bila ta'uddah wala anatin warrata nafsahu fi syarr. Karena kalau misalnya dia melawan atau membela tanpa ada ketenangan, tanpa ada sikap anat, kalem, maka dia seperti menjerumuskan dirinya ke keburukan. Wa aidan sara miftah syarrin 'ala al-akharin. Dia menjadi kunci keburukan untuk orang-orang lainnya. Di media sosial terutama kan. Paling gampang. Ana menceritakan pengalaman keseharian Ana. Kalau di Facebook Ana nulis sesuatu yang lagi hits. Apalagi tentang Ana jarang, kadang-kadang aja. Tentang Ustadz Fulan, bukan tentang Ustadz Fulan, tentang manhaj, tentang ini yang lagi hot gitu. Itu yang like banyak ikhwan. Ratusan yang like. Iya. Tentang faedah ilmiah yang mungkin nggak ada kaitannya dengan kekinian, nggak ada kaitannya dengan berita, itu yang like paling puluhan. Pas Anda posting dagangan, nggak ada yang like. Itu yang Anda sebel itu. Itu yang Anda sebel. Salah tempat ya. Maksudnya orang itu seperti kok lebih tertarik kepada sesuatu yang hot dan hits gitu loh. Padahal belum tentu itu bermanfaat buat mereka. Dan anak khawatirnya mungkin anak salah dalam berkata, itu pendapat pribadi anak, disebarluaskan sama orang. Dan akhirnya orang banyak terpancing emosinya karena mungkin kalimat anak menonjok atau menyelkit gitu. Akhirnya banyak orang bergejolak. Itu jadi miftahus syarr jadinya. Itulah orang-orang tuh. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya antum menyimpang dan antum memproklamirkan penyimpangan antum, malah itu lebih populer antum. Makanya ada kaidah apa? Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Menyimpanglah kamu akan terkenal. Iya, akan viral. Iya. Gitu aja. Kan kalau YouTuber yang sultan pakai bandok terus pakai inian kan, besok antum jadi Piccolo coba. Ya, hijau ada gini di sini ya. Viral tuh, ya. Gitu. Atau Pak Bu Rahmat jadi jin kura-kura, itu. Viral yakin, ya. Miftahus syarr. Ya, kunci keburukan, habisin waktu orang. Walihada yajibu 'alal insani an yata'anna wa an yatta'id. Wajib atas manusia atau seorang untuk bersikap tenang
wa an ya'khudhal umura bil hudu'i wal anat. Dia menghadapi perkara-perkara dengan tenang, anat, jangan gegabah, jangan langsung komentar dulu. Apalagi ini perkara umat. Wa an yushawiru ahlul ilm, bermusyawarah dengan orang yang memiliki ilmunya. Wa an yukthir du'a Allah subhanahu wa ta'ala an yujannibahu syarr, dan memperbanyak minta pada Allah Ta'ala agar menjauhkan dirinya dari keburukan. La an yandafi'a wa yansaqa wara'al fitani wa syubhat. Jangan malah sebaliknya, dia membela atau melawan di balik fitnah dan syubhat, dia menonjolkan diri, wa yubrizlaha wa yatasaddar, menyodorkan dirinya di tengah kancah fitnah. Jangan. Ya, anak kasih contoh aja ikhwan. Ketika terjadi demo besar-besaran misalnya, malam-malam, ini pihak warga atau masyarakat, ya. Ini pihak polisi dengan tameng-tamengnya. Mereka juga polisi udah siap dengan gas air mata. Ini udah pada bawa batu, ada yang bawa besi, pentungan gitu, banyak itu. Ya. Antum menyodorkan diri di tengah-tengah itu untuk mendamaikan mereka. Siapa ini orang? Ya, yang ada malah antum kena dua pihak. Gas air mata kena antum, pentungan kena antum juga, lemparan batu kena antum. Nggak usah menyodorkan diri. Ngapain antum, urusan antum apa? Kalau antum nggak ada kaitannya, udah nggak. Kalaupun ada kaitannya, nggak usah ikut-ikutan. Karena itu perbuatan sia-sia. Itu fitnah, jauhin. Ya sebagian dari kita malah ditonton. Nonton di balik pohon, nontonin tuh. Ya, ada yang lempar sana kena pohon. Wih, hampir kena ya. Iya. Makin penasaran. Makin dekat gitu kan. Kena pentungan juga ntar. Terus kemudian polisi gerbek, dikira kita juga termasuk demonstran. Mana kartu wartawan kamu ada nggak? Nggak ada. Ada yang kartu belanja? Nggak ada. Antum ditangkap, padahal antum nggak termasuk orang lain itu. Itu ketika antum mendekati medan fitnah. Yang tadinya antum bukan siapa-siapa, antum muttaham kemudian tertuduh. Iya. Ternyata pas dilihat di CCTV, antum melihat sambil mengendap-endap. Makin curiga polisinya. Ini jangan-jangan bawa sesuatu nih, ya kan? Makin curiga, akhirnya jadi tersangka. Itu, ya. Kayak misalnya kadang-kadang kita di jalanan, ya, ada anak-anak muda mau tawuran. Antum kira-kira berhenti nggak akhirnya? Pergi aja, jangan tawuran tuh. Kayak di Taman Mini. Di Taman Mini kan ada di jalan taman ini panjang itu loh, yang istiqomah itu loh. Kan ada jalan buat orang atas tuh ya. Ya kan ada kan jembatan gitu kan, buat orang jalan gitu. Tapi kan jarang ya di situ. Suatu ketika ada kelompok A dari arah Tamini Square sana, jalan sama ini pakai bawa parang atau apa gitu. Dan di atas juga banyak tuh pemuda, mereka saling perang itu. Ada yang lempar batu, yang atas juga lempar itu. Kira-kira apa mauqif kita? Sikap kita ngapain gitu? Astagfirullahaladzim, nggak gitu. Berhenti terus habis itu astagfirullahaladzim, ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Kita mau melerai gitu? Gak mungkin. Pertama antum bukan polisi, nggak punya tameng dan seterusnya. Kena juga ujungnya, dikira intel nanti, dikira apa nanti, kena akhirnya. Udah, tajannub mawarid al-fitan. Udah hindari aja, bukan urusan antum. Tapi kan ini kita nggak boleh, ya kita harus nahi munkar. Ya, tapi antum lihat juga lah konteksnya. Konteksnya lihat juga. Ya, seperti itu ya kawan. Jangan nyodorin diri deh kalau misalnya memang bukan kompetennya dan memang antum nggak bakal bisa untuk menanggulanginya. Thumma yatawarrad terjumus bi an yakuna qad fataha syarran ala nafsihi wal akharin. Akhirnya membuka keburukan untuk dirinya sendiri dan bisa juga merugikan orang lain. Ya, begitu. Wallahu taala a'lam. Ya, boleh zaman-zaman sekarang. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.